Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di Hosana Happy Kid. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Oh ya adik-adik, hari ini tanggal 24 Desember yang artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senangnya ya adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, kita melipat tangan, kita taruh di dada, kita menutup mata, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, betapa kami sangat bersyukur karena sebentar lagi kami akan merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi hadiah terindah untuk kami di hari Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat pada kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38 yang berbunyi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Tuhan meninggalkan dia. Nah adik-adik, kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan tentang hari kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu Allah mengutus malaikat yang bernama Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Perawan itu bernama Maria. Nah adik-adik, pada waktu malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia memberi salam kepada Maria. Maria merasa terkejut dan heran, serta bertanya-tanya dalam hatinya, apakah maksud atau arti salam itu? Lalu kata malaikat itu kepada Maria, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat itu mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Allah akan memberikan dan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, lalu Maria menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Lalu Maria menjawab seperti yang di ayat yang kita baca tadi. Maka Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Ia adalah seorang yang tulus hati. Ketika ia mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, ia hendak menceraikannya atau meninggalkan Maria dengan diam-diam karena ia tidak ingin mencemarkan nama baik istrinya itu di muka umum. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah itu Yusuf bangun, ia berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya. Nah, pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan kepada semua orang agar mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya masing-masing. Maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya di kotanya masing-masing, dan Yusuf pun pergi ke Betlehem membawa Maria besertanya untuk didaftarkan bersama-sama karena ia berasal dari keluarga Daud. Ketika mereka tiba di Betlehem begitu ramai dengan orang-orang yang datang untuk mendaftarkan diri.
di kota itu, dan Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat untuk menginap di rumah penginapan. Mereka akhirnya menemukan tempat untuk menginap, namun tempat penginapan itu hanyalah sebuah kandang hewan. Ketika mereka di situ, tibalah bagi Maria untuk melahirkan anaknya. Dan benar, Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Allah, bahwa Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah kisah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayo kita baca satu ayat di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Natal bukan hanya sekedar kita menerima hadiah, memakai pakaian yang baru, memakai sepatu yang baru saja, tetapi momen Natal adalah momen di mana Sang Juru Selamat itu lahir dan hadir dalam kehidupan kita. Nah, karena Dia sudah lahir, kita pun bisa mendapatkan kehidupan yang baru. Hari Natal adalah hari di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember, dan setiap Natal selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Natal tahun ini pun akan membawa dan melahirkan sukacita yang baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua boleh merasakan sukacita itu karena Yesus telah lahir. Nah, adik-adik, penutup firman Tuhan hari ini, ayo kita berdoa. Ayo ambil sikap doa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela datang ke dunia ini untuk dilahirkan, untuk menyelamatkan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Inilah hadiah terindah bagi kami di hari Natal ini. Tuhan Yesus, selalu berikanlah kami sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak ucapkan selamat merayakan Natal. Dan sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih.